Ada orang sakit, masih konsen mendengar cerita saya? Ada orang sakit, orang ini sakit, jadi napas, orang sakit ini lagunya judulnya Setengah Napasku Pergi. Jadi ditanyalah, Pak, ada berita nih. Apa beritanya? BPJS naik. Mati kontan. Mati kontan. Tapi orang Bintan tak berpengaruh. Apapun yang terjadi, karena di sini berobat gratis, tinggal tunjukkan KTP. Sehat. Anda mau berobat gratis, silakan. Sakit dulu. Kalau sehat mana mungkin? Sakit dulu, setelah Anda mencret, datang ke Bintan. Tunjukkan KTP, rupanya bukan KTP Bintan. Tahankanlah. Beruntung tak jadi orang Bintan. Saya mau ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil. Begitu sampai di tempat pendaftaran, ditanya sama pendaftaran, mana surat kesehatan? Waktu itu saya belum terkenal lagi. Tanya, mana surat sehat? Wah, ragu dia saya sehat. Ini gantengnya dibilangnya sakit. Astagfirullah, mau kualat itu kan jaga. Mana surat sehat? Saya belum ngurus, Pak. Pergi urus surat sehat. Pergilah saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas, datanglah perawat membawa balon yang tak ada dalam judul lagu. Balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu dan ungu. Balon hitam tak ada kan? Yang dibawanya balon hitam, dipicit-picitnya balon hitam. Hitam balon itu kan? Di puskesmas dipicit balon hitam. Wah, bapak sehat katanya. Alhamdulillah. Lalu dibuatkannya surat keterangan sehat dari puskesmas. Saya tariklah surat kesehatan itu, mau saya bawa mendaftar CPNS. Saya menarik, dia menarik. Saya menarik, dia menarik. Saya tengok muka dia, dia tengok muka saya. Saya heran, kenapa ditariknya? Kenapa tak dilepasnya? Bayar dulu. Lama saya berpikir, cemanalah negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Sehat pun bayar, apalagi sakit. Sehat pun bayar, apalagi mampus. Tapi di Bintan, orang Bintan Masya Allah, asal sakit, KTP selesai. Demam-demam ayam, demam-demam puyuh, Masya Allah, tabarakallah. Patutlah orang Bintan ini tak ada yang sakit, sehat semua, betul? Saya pula nampaknya macam-macam mau sakit. Insya Allah jamaah ini banyak mendoakan saya. Berapa puluh ribu tadi kata protokol? Berapa? 15.000. Oh, mak, 15.000. Kamu tanggung ini. Cemanalah protokol tuh ngitungnya. Masya Allah. Kita percaya aja. 15.000 kata dia, 15.000. Apa ya? Yang tak percaya hitung sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini semua? Kalau bukan kebaikan-kebaikan. Saya sudah lama ceramah ini, lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok macam-macam pemandangan, tapi baru inilah menengok tukang mandikan jenazah dipanggil ke atas dikasih gaji. Tak ada peduli orang. Biasanya yang dipanggil ke atas siapa? Berikut ini penyerahan sertifikat penghargaan PNS teladan.
lah PNS, mendongak lah hidung PNS ini. Hujan gerimis pula, asli. Tapi di Bintan, siapa yang dipanggil naik ke atas? Guru mengaji, Bilal Musalla, Ustazah, Mubalighah, yang mengajar anak kita alif dia t alif di bawah di depan udah dua t an alif dua di bawah alif di depan on an en on mim da tema taya bawati. Ada di tempat lain orang memperhatikan penggali kubur, memandikan jenazah, tak ada. Oleh sebab itu, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Bintan tetap di baldatun thayyibatun wa rabbun. Luar biasa. Makanya Bintan ini tinggal kita jaga aja. Kesehatannya sudah terjaga, penggali kuburnya sudah terjaga, sudah siap semuanya. Jaga Bintan, jaga. Siap menjaga Bintan. Ini anak-anak muda nih, nampak lampu, pecahkan. Nampak kaca bagus, lempar pakai batu. Kenapa kau lempar? Kusangka tak ada kacanya. La ilaha illallah. Nampak bagus-bagus, ambil pilok, coret-coret. Kenapa kau coret? Biar habis duit negara. Oh, kalau ada anak muda begini, kalian tangkap, campakkan ke laut. Siap pemuda-pemudi Bintan menjaga ketertiban dan keamanan Bintan, menjaga fasilitas-fasilitas, jaga. Marah kita sama bupati, marah kita sama wakil bupati, marah kita kepada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jangan dilampiaskan kepada alat-alat, pada apa-apalah, sarana prasarana. Bukan salah dia, itu bukan punya bupati, itu bukan punya Pemda, itu adalah punya kalian. Saya bukan, punya kita bersama. Maka kita jaga itu, jangan sampai tak kita jaga. Berapa penduduk Bintan ini sekarang? Berapa penduduk Pak Bupati? Penduduk Bintan 150.000 orang. Itu kalau bersalaman 150.000 orang tuh. Pak Ustaz diikat pakai tali. 150.000 orang. Jadi pembangunan sarana prasarana, lampu-lampu jalan, hiasan-hiasan yang cantik itu milik 150.000 orang Bintan. Kalau ada yang merusaknya, maka dia di akhirat mesti minta maaf kepada 150.000 orang. Bukan tanggung itu. Di mana kau mau cari 150.000 orang di padang mahsyar? Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Ini otak kita ini harus diluruskan, lurus pikiran. Kenapa? Ini anak-anak muda nih kadang macam buat panah, buat ketapel, buat latihan mana? Lampu jalan. Menjerit, rupanya kepala orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jaga ini semua. Maghrib mengaji, lanjutkan. Siap. Menghormati orang tua, alim ulama, guru-guru mengaji. Pemerintah sudah ngasih bantuan, tapi tak cukup. Mesti ada bantuan dari ibu. Ibu-ibu harus menyediakan. Pagi ibu masak nasi, ambil beras, sediakan satu canting namanya. Canting apa centong? Satu canting bawa. Ini untuk periuk saya, ini untuk fakir miskin, anak yatim. PNS sudah diambil, ada kuasa, tapi bapak ibu belum. Buatkan satu plastik khusus, plastik anak yatim, satu plastik khusus, plastik fakir miskin, satu plastik khusus. Masuk satu canting ke periuk belanga kita, masuk satu canting ke anak yatim. Yang kekal abadi yang mana? Yang di periuk belanga kita atau yang di anak yatim? Yang di periuk belanga kita jadi apa?
Jangan jawab, tak lalu makan nanti. Satu canting masuk ke, tak mungkin satu canting. Orang Bintan kalau masak berapa canting? Sekilo. Mak kuat makan. Masya Allah, tabarakallah. Satu canting, bapaknya, ibunya, anaknya, satu canting. Mak akal tayang kau makan satu canting busuk, tapi yang kau masukkan satu canting untuk anak yatim. Satu canting satu hari, satu bulan, tergantung tanggal berapa. Kalau bulan Februari tanggal 28 takkan mungkin 30. Dapat 30 canting, antarkan ke yang memasukkan ke cantingnya ibu, yang mengantarnya jangan. Kalau bapak ngantar ke rumah anak yatim, tiba-tiba cantik mak anak yatim tuh menangis. Ibu yang memasukkannya, yang mengantarnya. Udah 2 kali saya tanya, mereka setuju. Teruskanlah Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira program yang baik-baik ini kita teruskan atau kita hentikan? Kita teruskan supaya kebaikan tetap kekal. Wah, besar drone-nya. Tadi kecil, saya tengok makin lama makin besar. Semua tangan lambaikan ke drone. Drone, hidupkan kamera. Jangan sampai kami melambai kau tertidur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Hidupkan HP yang ada senter. Yang tak ada senter bawa obor. Sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah matikan. Dan lama-lama ketiak basah. Awak tahan, kawan pingsan. Masya Allah. Ibu, bapak kalau gelak, kalau ketawa jangan lepas kali. Beberapa jamaah mengadu ke saya, Ustaz kalau ceramah slow aja lah Pak Ustaz. Kenapa gitu? Lepas dari atas, lepas juga dari bawah gitu. Masya Allah. Tadi saya mulai tausiah ini jam 9, sekarang sudah jam 9.30. Rasanya baru macam 5 menit aja. Memang kalau ceramah di tempat orang yang baik-baik itu, Masya Allah, tabarakallah. So sweet lah pokoknya. Hidup kita ini macam tanaman Bapak Ibu, macam tanaman. Oh asli. Macam saya soalnya pernah ngasih tahu, hidup kita seperti tanaman, benih yang pecah, datang air hujan, lalu kemudian berdaun, bercabang, berbatang, dan akhirnya akan layu dan mati. Jamaahnya senyum. Saya heran kenapa dia senyum. Plastik lah. Tapi rupanya orang Bintan tak suka sama yang palsu-palsu. Dan mau yang asli, original. Kecuali air terjunnya. Mati listrik, padam. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah hidup. Bunga mekar, merah, harum semerbak, cantik, layu, kuning, mati. Sekarang Abdul Somad ini sedang mekar-mekarnya. Follower, viewer,
Ditulis pula. Lama tadi saya mencari nama saya. Mana nama saya? Mana yang profesor doktor? Disebutkan pula protokol yang sama-sama kita hormati yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini, Bapak Profesor Doktor Ustadz. Saya pegang telinga saya, takut saya naik ke atas. Moga sampai masanya nanti layu, sampai masanya nanti mati. Abdul Somad ini akan mati. Sedih ke Abdul Somad kau akan mati Abdul Somad? Jamaah berapa ribu tadi? 15.000 jamaah, satu pun tak ada yang mau masuk ke liang lahat. Begitu sampai berita Abdul Somad meninggal dunia, orang Bintan semuanya langsung buat streaming. Ustaz, kenapa kau begitu cepat pergi meninggalkan kami, Ustaz? Tapi untuk mau masuk ke dalam liang lahat, yang mau masuk ke liang lahat angkat tangan. Mau dia masuk diantarkannya, letakkannya, habis itu melompat dia ke atas. Bye gitu. Tetaplah kau sendiri di dalam liang kubur. Apa yang akan kau bawa? Kalau sempat kaki kau melangkah ke masjid sholat berjamaah, itulah yang akan menolong. Kalau sempat tangan kau mengusap menyapu kepala anak yatim, itulah yang akan menolong. Kalau sempat dengan jabatan kekuasaanmu kau tolong fakir miskin orang susah, itulah yang akan menolong. Ibu-ibu, kami bukan ada pejabat, kami bukan ustad. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustad? Ibu jaga anak ibu, jangan sampai dibonceng anak geng, jangan sampai dibonceng anak fang yang lubang telinganya sebesar lubang hidung, rambutnya pirang macam sumbu kompor, kaki 2 inci. Dia sudah sempat jatuh cinta, ibu nasihati setengah mati, janganlah kau nikah sama itu nak, aku tak mau kau mati husnul khotimah. Cinta mama, ketika cinta memilih, ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari perbuatan aniaya, perbuatan zalim, perbuatan zina, perbuatan LGBT, perbuatan HIV AIDS. Ini adalah tempat transit. Datang dari Singapura, transitnya di Bintan. Datang dari sana, transitnya di Bintan. Satu sisi ekonominya maju, banyak orang transaksi bisnis, tapi ada sisi lain, sisi negatif. Kalau tidak diperkuat dengan pengajian iman, Islam, sholat berjamaah, maghrib mengaji, hancur negeri kita ini. Yang menghancurkan kita bukan tsunami. Tsunami belum tentu datang, tsunami bergelombang belum tentu datang, tapi ada yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Apa dia? Kehancuran moral. Oleh sebab itu kita jaga anak-anak kita ini. Saya yakin dan percaya anak-anak yang hadir malam ini, mereka ini yang akan menjadi gubernur Kepulauan Riau 20-30 tahun akan datang. Ini yang datang-datang malam ini anak-anak. Ini yang perempuan-perempuan pakai jilbab, anak-anak kecil ini menjadi ketua tim penggerak PKK. PKK itu artinya perempuan yang berkarir untuk kebaikan umat. Itu asli PKK, bukan perempuan kurang kerja. Insya Allah ada anak-anak yang hadir malam ini jadi polisi. Insya Allah akan ada yang jadi tentara. Insya Allah akan ada yang jadi kepala dinas, ada kepala dan tak ada kepala. Maksudnya tak ada jabatan. Kalau dia ada jabatan, dipakainya jabatannya itu untuk menolong Allah. Amin. Intan surullah, kalau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Orang yang punya jabatan itu sama seperti undangan, dia punya sendok. Orang yang punya jabatan itu sama, kalau kita pergi undangan dia punya sendok. Terserah dia mau ngasih siapa. Nah, disendokkannya udang, senyum. Disendokkannya kepiting, mantap. Pas giliran kita lewat, sendokkannya sambal. Kunyahlah. Dia yang punya sendok kan. Pakailah sendok tuh Pak untuk menolong anak yatim, untuk menolong fakir miskin. Mumpung sendok masih
Di tangan. Jangan sendok udah pergi baru bertanya, Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Sendok mana? Dulu waktu sendok di tangan, lu kemana aja, bro? Ustaz tuh gaya orang kampung kali ke Jakarta. Udah pakai lu gue. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikanlah sendok kepada orang yang tahu makanan, kepada siapa makanan itu diberikan. Betul? Sudah tahu orang ini, dikasih juga lagi kepiting. Bapak makan kepiting, aku kolesterol. Makan 2 suap kumat. Sabar ya Pak, 2 Jumat lagi gul nih Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kehidupan. Tidak bisa kita pertahankan karena malaikat maut mengintai kita. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, mati akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau berada di dalam kota yang kokoh, yang kuat, kau pasti akan mati juga. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu, dia buat kotak kayu besar, di pakunya masuk dia ke dalam. Tanya orang, kenapa kau ke dalam? Biar malaikat maut tak bisa masuk. Kalau dia mau ngetes, cobalah masuk ke kulkas, buat di luar, malaikat maut dilarang masuk. Insya Allah buka mati, jadi es batu. Tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan diri dengan amal soleh. Insya Allah yang hadir malam ini semuanya sudah soleh nih, baik-baik. Kenapa ceramah tidak dibuat di masjid? 3 alasan. Yang pertama, karena masjid tidak muat. 2, suara mikrofon menggema, tak jelas ke telinga. Surah. Pada malam ini balik dari pengajian apa kau entah apa itu maka dibuat tanah lapang. Alasan yang ketiga, ada orang yang takut masuk masjid. Takut dia masuk masjid. Banyak orang takut masuk masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku takut. Aku tengok kawanku kemarin 2 kali ke masjid mati. Nah, kali buatlah pengajian di tanah lapang. Sudah paham? Jangan nanti jadi fitnah. Apa itu Ustaz Somad itu? Pengajian kok di tanah lapang? Kenapa tak di masjid? Kalau di masjid ramai biasa, di musola ramai biasa, di tanah lapang ramai. Amazing. Baru luar biasa. Betul? Saya kan udah bolak-balik datang ke Bintan nih. Di masjid ada berapa kali kita di masjid? Dibuat nih sekarang. Biasanya di sana. Hari ini pertama kali saya di sini. Apa namanya? Uban. Hah? Saya mau ngetes saja.